Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur dan terima kasih saya juga sampaikan kepada keluarga besar rahimahullah Anjingan Iin. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kemudahan di alam kubur, dan mudah-mudahan tentunya juga bagi penerus beliau menjadi ada penerus, dan kepada Ustaz izin juga ucapan terima kasih yang telah menjadi wasilah pada kesempatan malam hari ini untuk bisa berjumpa kembali, bertemu, bermuajahah dengan kaum muslimin di tempat yang mulia ini. Dan saya juga sering tentunya alhamdulillah ke tempat ini minimalnya setahun sekali. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa kembali untuk bermuajahah dengan para ibu, para bapak di tempat ini. Sebab tentunya bagi kami, bagi saya pribadi, ya dengan tempat ini punya historis, punya sejarah khusus dengan Pak Anjingan rahimahullah, juga punya sejarah khusus sejak lama ya, dengan beliau, dan punya kedekatan secara khusus dari lama. Pada kesempatan malam hari ini kita tidak membawakan judul, jadi kajiannya tanpa judul. Tetapi insya Allah nasihat. Jadi beberapa nasihat untuk kita semua. Nasihat yang pertama yang saya ingin sampaikan untuk pribadi saya dan untuk seluruh kaum muslimin, tentunya sebelum saya menyampaikan nasihat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan dalam hadis Abu Ruqayyah, yaitu Tamim Ad-Dari, beliau mengatakan ad-dinu nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nabi SAW mengatakan agama itu nasihat. Lalu seorang sahabat bertanya, bagaimana? Qulna liman? Pada siapa? Lillah, pada Allah. Wali kitabihi, dan kepada kitabnya. Wali rasulihi, dan kepada rasulnya. Wali a'immatil muslimina, dan nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Wa amatihim, dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin.
Nasihat yang pertama, kedua, ketiga, kemudian keempat tidak dibahas malam ini. Yang jelas nasihat kepada Allah yang dimaksud adalah ikhlasul ibadah wa ikhlasul ta'ah. Yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah secara ringkas adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengikhlaskan taat kepada Allah, imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahi. Nasihat kepada Allah mencakup di dalamnya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sedangkan yang kedua adalah nasihat kepada kitab. Yang dimaksud tentunya adalah al-iman bihi wal-ibtisal bima fihi. Yang dimaksud nasihat kepada kitab Allah yaitu beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Quran, dan kita tentunya melaksanakan semua apa yang ada di dalamnya. Kalau berupa perintah kita melakukan, kalau berupa larangan kita jauhi, kalau berupa berita kita benarkan, kalau berupa kewajiban untuk mengimani maka kita mengimaninya. Adapun nasihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud nasihat kepada Nabi yaitu ta'atuhu bima amar wa ijtinabuhu bima nahanu wa jazaa. Adapun nasihat kepada Rasul yaitu melaksanakan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, wa tasdiquhu bima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nasihat kepada Rasul intinya ada 3 pokoknya. Tasdiquhu bima akhbar, membenarkan seluruh berita yang datang dari Nabi SAW. Imtithaluhu bima amar, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul, dan menjauhi setiap perkara yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak dibahas sekarang, artinya bukan dibahas seperti ini. Adapun nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, yaitu yang dimaksud adalah ta'atuhu wa bai'atuhu, yaitu kita mentaati pemimpin kita fi ghairi maksiatillah, tentunya taat yang bukan dalam maksiat kepada Allah. Dan kewajiban kita juga meniatkan berbai'ah kepada pemimpin kita berbai'ah bahwa itu adalah pemimpin kita, mentaati dalam bukan maksiat kepada Allah. Wa nasatuhu bil ma'ruf, dan menasihatinya dengan cara yang ma'ruf. Jadi apabila imam kita keliru atau imam kita salah, maka ada kewajiban untuk menasihatinya, tetapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang benar. Dan poin yang terakhir yang kita bahas sekarang adalah nasihat li amatil muslimin, yaitu nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Apa yang dimaksud nasihat dengan sesama kaum muslimin? Nasihat kepada sesama muslim mencakup poin-poin penting sebagai berikut. Jadi bagaimana seorang mukmin menasihati saudara. Yang pertama yang dimaksud dengan nasihat kepada sesama muslim adalah iradatul khair anil ghair. Jadi iradatul khair anil ghair. Yang dimaksud dengan nasihat sesama muslim, di mana seseorang itu ingin kebaikan ada di pihak orang lain. Artinya ingin agar kebaikan itu ada pada orang lain. Wa nasihatu li amatil muslimin dalilun ala safai qalbir rajul.
Dan apabila seorang mukmin menasihati saudaranya, itu sebagai dalil akan bersihnya hati seseorang kepada temannya. Jadi ketika orang mukmin itu menasihati temannya dan berharap temannya berada dalam kebaikan, maka menunjukkan seseorang itu bersih hatinya. Karena orang yang buruk hatinya tidak mungkin orang lain ingin berada dalam baik. Oleh sebab itu, nasihat muncul dari orang yang bersih hatinya, muncul dari kecintaan dari seseorang kepada saudaranya, dan itu adalah nasihat. Wa nasiha aidan min babi iqamatil amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan nasihat di dalamnya termasuk penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi nasihat itu akan timbul, atau salah satu bentuk nasihat adalah mengajak orang kepada yang ma'ruf dan melarang manusia dari yang munkar. Jadi kalau orang itu ingin memberi nasihat, ya otomatis menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan unsur akhaka zaliman au madluman. Maka Nabi SAW mengatakan tolonglah orang yang dizalimi dengan orang yang berbuat zalim. Sehingga ada seorang sahabat mengatakan, kalau kami menolong orang yang dizalimi kami paham, tapi bagaimana kami menolong orang yang berbuat zalim? Maka Nabi SAW mengatakan, hentikanlah dari kezalimannya. Artinya cegah dia dari berbuat zalim, nasihati dia agar tidak berbuat zalim. Maka itu adalah memberi nasihat. Unsur akhaka zaliman au madlum. Wa nasiha qad yakunu bi rifqi wal ilmi wal asl. Wa takunu bi syiddati idal hajah. Dan nasihat bisa dilakukan dengan lemah lembut dan hukum asal itu. Jadi hukum asal menasihati dengan lemah lembut. Tetapi terkadang nasihat dilakukan dengan cara yang syiddah, bukan kekerasan, tapi dengan sikap keras. Kalau kekerasan melakukan kezaliman, tapi dengan syiddah, keras. Ya. Hal itu ketika dibutuhkan. Di hal itu ketika dibutuhkan, sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin dengan anak, dengan istri, ya, orang melakukan pengingkaran atas kemungkaran. Unsur akhaka zaliman au madlum. Tolonglah orang yang berbuat didolimi, dan tolonglah orang yang berbuat zalim. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang menjadi pendorong di malam ini saya membawakan beberapa poin nasihat. Nasihat yang pertama yang saya ingin sampaikan di kesempatan malam hari ini, bahwa para ulama kita mengatakan a'dhamu musibah dia musibah fid din wa laysa musibah fi umuri dunia. Perhatikan poin ini. Musibah yang terbesar yang menimpa kepada seorang mukmin adalah musibah yang menimpa kepada agamanya, dan bukan musibah yang menimpa kepada urusan dunia. Kita berikan contoh dulu. Jadi kita harus mampu membedakan ini musibah dunia, musibah agama. Apa yang dimaksud dengan musibah dunia? Musibah yang berkaitan dengan dunia
al-khawf, al-marad, qillatul mal, al-masaib, al-zilzal, wal faydanan ila akhirih. Musibah dunia ini seperti apa? Kematian, rasa takut, berkurangnya harta. Musibah-musibah yang terjadi seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, longsor, dan semisalnya. Ini musibah tata'allaqu bi umuri dunia. Itu musibah yang berkaitan dengan urusan dunia, berkaitan dengan nikmat dunia, berkaitan dengan nikmat dunia. Adapun musibah yang menimpa kepada agama seseorang, kal kufri, wasyirki, wan nifaqi, wal bidah, wal ma'as. Adapun musibah yang berkaitan dengan agama seseorang, itu berkaitan dengan kufur, syirik, bid'ah, maksiat. Jadi apabila orang itu murtad umpamanya, atau terjerumus kepada penyimpangan, yang tadinya Sunni menjadi Syi'i, yang tadinya Sunni menjadi Khawarij, yang tadinya taat terjerumus kepada bentuk-bentuk maksiat, jadi peminum khamr, berzina, mencuri, membunuh, ya, masuk ke areal fitnah seperti hidup dalam dunia ribawi. Ini adalah maksiat. Maka ingat, pada nasihat yang pertama ini, ingat bahwa musibah yang menimpa kepada agama kita itu lebih berbahaya dari musibah yang menimpa kepada dunia kita. Akan tetapi manusia, bahkan orang-orang yang mengaku mukmin, mengaku muslim, sangat mewanti-wanti musibah dunia dan sangat memperhatikan tentang musibah dunia ini. Bahkan dibuatlah berbagai lembaga untuk mengantisipasi musibah ini. Kalau berkaitan dengan sakit, ada lembaga ID kedokteran. Kalau berkaitan dengan musibah banjir, ada BPBD. Ada apa lagi? Basarnas. Banyak sekali berbicara tentang musibah. Musibah. Bahkan ada BMKG gitu kan, di ujung laut, di di gunung-gunung udah ditanam alarm untuk mendeteksi apakah gunung ini gunung aktif atau bukan. Semuanya udah dibicarakan, diperhatikan. Walaupun tentunya apa yang dilakukan itu bukan sebuah kesalahan, bukan. Bahkan itu wasilah juga, disyariatkan dalam Islam, nggak apa-apa. Tetapi tentunya manusia lebih konsentrasi, lebih perhatian bagaimana memperhatikan tentang musibah ini. Tapi tidak begitu perhatian bagaimana kita mengantisipasi diri agar tidak tertimpa kepada musibah agama kita. Bahkan para ibu, para bapak, begitu banyak kaum muslimin, kaum muslimah, kepala rumah tangga lebih memperhatikan kesehatan jiwa anaknya ketimbang kesehatan akidah anaknya. Padahal para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekedar untuk mengingatkan dari kalimat yang singkat bahwa kalau orang mati dengan musibah dunia atau dia sakit dengan musibah dunia dan dia tetap kokoh
dalam agamanya, kokoh di dalam sunnah Nabi Sallam, kokoh dalam Shirathul Mustaqim, maka kenikmatan dia tidak akan terputus. Bahkan musibah dunia ini adalah bagian nikmat untuk mendapatkan nikmat akhirat. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya sijnul muslim wa jannatun lil kafir." Nabi SAW mengatakan dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Dalam arti ayat hadis ini, jika di antara kita mendapatkan kesempitan dunia dan mendapatkan banyak ujian dunia, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang berlipat ganda dari apa yang Allah sempitkan dari kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan musibah agama. Tapi orang yang diluaskan dunianya, hartanya banyak, kemudian mendapatkan kedamaian dunia, mendapatkan tahta sampai kerajaan, jadi presiden, jadi penguasa di muka bumi, dan dia pun mati di atas kasurnya. Tapi dia tertimpa musibah agamanya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dunia ini akan terhenti. Dan semua kenikmatan ini akan terhenti. Dan dia akan mengawali hidupnya adalah dengan kesengsaraan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kata-kata ini perlu penjelasan, tapi juga terkadang bagi orang tertentu dianggap kurang tepat. Tetapi kata-kata ini kata-kata tepat. Musibah terbesar kaum muslimin adalah bukan berkuasanya orang Yahudi di Palestina, dan bukan berkuasanya orang kafir di Afghanistan atau di Suriah, atau apa yang kita takuti tentang negara Indonesia. Tetapi musibah terbesar yang menimpa kepada umat ini adalah di mana umat Islam itu tidak memahami Islam seperti apa yang dimaksud Allah dan Rasulnya, dan tidak melaksanakan agama Islam sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul. Itu musibah terbesar. Karena apabila orang itu mendapatkan musibah dunia saja, maka hanya terpisahkan kelezatan dunia. Dia akan mendapatkan kelezatan nanti yaumul qiyamah. Tapi orang yang diberikan keleluasaan, ketenangan dunia, dan dia terjerumus kepada musibah agamanya, dia naudzubillah min dzalik murtad, kafir, maka mukhalladuna finnar. Dia terancam dengan neraka. Kalau orang terjerumus kepada berbagai bentuk maksiat yang dinamakan dengan kabairul dzunub, dosa-dosa besar, maka mereka mu'aduna binnar, mereka terancam dengan neraka. Bagaimana dahsyatnya azab di alam kubur, bagaimana dahsyatnya azab ketika di arasatil qiyamah, dan bagaimana dahsyatnya azab di neraka. Karena neraka itu disebutkan di dalam hadis, yang paling ringannya adalah azab yang menimpa kepada Abu Thalib, yang disebutkan oleh Nabi SAW, dia diberikan terompa, tapi mendidih kepala, nanagotrok kepalanya. Itu adalah neraka yang teringat. Maka oleh sebab itu para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah, yang paling kita takuti bukan corona. Bukan berarti kita tidak takut dengan virus corona, tetapi yang paling kita takuti hari ini ketika seseorang itu terkena musibah agamanya, kufur,
musyrik, naudzubillah min dzalik. Masuk kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Mampu kita terjerumus kepada pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman yang keliru, atau masuk ke pintu-pintu kemaksiatan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di antara yang menyebabkan lemahnya kekuasaan umat Islam karena menimpa penyakit yang sangat kronis kepada umat Islam di akhir zaman, yaitu riba. Nabi SAW mengatakan, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditu lakum bizani wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dullan la yansiru ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian berjual beli dengan ina, maka Allah akan menguasakan kepada kalian musuh-musuh kalian. Apa itu ina? Jenis dari riba. Coba umat Islam yang kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya itu kalau dihitung katanya entah 10.000 pesantren atau enggak. Dikatakan kota pesantren, tapi umumnya terjerumus kepada riba. Pada riba itu keharamannya itu seperti terangnya matahari di siang hari. Tapi pelaku riba adalah begitu besar dari kaum muslimin. Karena umat Islam itu sebagiannya tahu riba itu kalau jadi rentenir. Kalau interaksi di bank ribawi bukan riba menurut sebagian orang karena tidak paham. Padahal para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam surat Al-Baqarah, ayatnya mungkin udah viral, ayat 275 ya. Bahwa pelaku riba dengan bergelimbangan harta mungkin di dunia, nanti ketika dibangkitkan di Arsatil Qiyamah, ketika dibangkitkan di alam kubur, jadi dibangkitkan dari alam kubur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumul ladzi yatakhabatu syaitanu minal massi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman dalam ayat ini, orang-orang yang memakan riba, mereka tidak akan dibangunkan dari alam kubur kepada masa, kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan. Jadi orang yang kerasukan, jalannya tertatih-tatih seperti orang gila. Maka orang yang kena musibah maksiat riba itu musibah yang sangat besar. Kalau orang sekarang tidak punya uang, hilang uangnya, ya berarti ada kelezatan dunia dan tidak punya problem besar sebenarnya. Tapi orang yang masuk kepada dunia ribawi itu mendapatkan musibah terbesar dalam hidupnya. Karena nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan dari alam kubur seperti orang gila. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswadat wujuhum, ya, itu jelas. Allah berfirman, ketika mereka berwajah, ada yang berwajah gelap,
Wajahnya kata orang Sunda gelut melut-mut. Wajahnya hitam, muram. Dan ada orang-orang yang berwajah putih bersih cemerlang. Abdullah bin Abbas mengatakan adapun yang berwajah putih berseri ahlus sunnah. Adapun orang-orang yang nanti dibangkitkan dalam keadaan hitam kelam, maka mereka itu adalah ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, ahlul bidah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Aliyah, kemudian Abdullah bin Umar itu mengucapkan rasa syukur karena hidup di atas sunnah, tidak di atas bidah. Kata Abdullah bin Umar, ma farihu fil Islam asyhadu farhan min ana qalbi lam yadkhulul hawa. Kata Abdullah bin Umar, tidak ada yang aku membuat bergembira setelah aku berada di atas Islam selain hatiku tidak masuk hawa nafsu, tidak masuk kepada areal bid'ah, tidak masuk ke areal penyimpangan dalam agama, dan aku komitmen di atas Islam dan sunnah. Kemudian Imam Abu Aliyah berkata, qara'tu al-muhkama wa wajadtu fihi ni'mataini 'azimataini la adri ayyuhuma a'dham. Qala an hadani Allah al-Islam wa lan akun minal haruriyyin. Apa kata beliau? Aku membaca Al-Quran dan aku mendapatkan di dalamnya dua nikmat yang sangat agung, yang aku tidak tahu mana yang lebih besar di antara keduanya. Yang pertama, Allah menunjukkanku kepada Islam. Aku bukan Yahudi dan bukan Nasrani, bukan Majusi. Maka aku masuk dalam firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah menunjukkan aku ke jalan yang lurus, yaitu Islam. Dan aku bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Ini nikmat pertama. Yang kedua adalah, kata beliau, aku tidak termasuk kepada sekte yang menyimpang, yaitu Khawarij. Aku Sunni. Jadi nikmat yang paling agung adalah berada di atas Islam dan Sunnah. Dan musibah terbesar bagi seorang muslim ketika seorang muslim itu terjerumus pada penyimpangan atau bid'ah. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lebih konsentrasi ke sini. Coba aja buktikan ibu-ibu. Namun budak panas saeutik pasti nengan dokter. Riweuh itu ka mana-mana nengan dokter. Tapi kalau anak kita itu sedikit menyimpang, santai-santai saja. Anak kita mungkin udah mau besar, dibawa anak laki-laki, tenang aja, masih ngerti. Ada perhatian bagaimana meluruskan anak, memahami seperti ini, enggak. Kalau anak kita belum kerja, sibuk kita cari relasi. Tetapi ketika anak kita belum bisa sholat, kita santai-santai. Karena kita masih konsentrasi kalau musibah dunia ini dianggap paling besar. Tapi ketika musibah agama kita, itu tidak ada apa-apa. Padahal jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, musibah yang menimpa kepada kita paling besar adalah musibah yang manakala menimpa kepada agama kita. Nasihat yang pertama saya akan akhiri dengan ucapan sebagian para ulama mengatakan, aku selalu memuji Allah atas musibah selama musibah itu ada di antara salah satu di antara poin ini. Pernah enggak bersyukur kepada musibah? Ini ada ulama yang mengatakan, aku selalu memuji Allah atas musibah yang menimpa kepadaku selama musibah itu
Salah satu di antara bagian-bagian ini. Pertama, jika musibah itu tidak lebih besar daripada musibah yang menimpa kepada orang lain, maka kita bersyukur. Kalau Bapak ditimpa sakit, ya baca kisah Nabi Ayub alaihissalam yang ditimpa sakit. Kalau sakit yang menimpa kepada kita masih rendah ketimbang sakit yang menimpa kepada orang lain, maka syukurilah kepada Allah bahwa kita tidak ditimpa musibah seperti mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, aku selalu memuji Allah akan musibah jika musibah itu membuat aku sabar. Karena ketika orang itu bersabar akan musibah, maka Allah akan memberikan dua bagian dari rahmatnya. Apa? Diangkat derajat kita, dihapus dosa kita. Karena ketika orang itu sabar akan musibah yang ditimpakan Allah kepada kita, Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang itu ditimpa penyakit muriang, kata orang Sunda, ditimpa penyakit flu, ditimpa penyakit demam, sampai kena duri, kacugaku ali Musa, tulis sabar, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya. Jadi lamun kacugaku 10 ali Musa berarti 10 dosa bakal dihapus lamun sabar. Kalau kita bersabar akan dihapus dosa kita. Maka diungkapkan oleh ulama salafus saleh, aku bersyukur kepada Allah atas musibah jika musibah itu menjadikan aku sabar. Karena dapat pahala dengan sebab musibah itu. Yang ketiga, aku senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepada Allah jika musibah itu tidak menimpa kepada agama. Kalau musibahnya tentang dunia, kita sabar. Selama bukan musibah yang menimpa kepada agama. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang pertama. Harus diketahui oleh setiap orang. Nasihat yang kedua, kita lihat kepada firman Allah taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga mereka merubah dirinya sendiri. Dalam surah Al-Anfal Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran nikmatan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menjelaskan kepada kita, sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu nikmat yang Allah telah berikan kepada satu kaum sehingga mereka merubah dirinya sendiri. Perhatikan Pak di sini. Para ulama mengatakan sunnah taghayyur wa sunnatut taghyir. Perubahan itu satu kemestian. Jadi perubahan itu satu kemestian. Dan setiap orang harus melakukan perubahan. Kita berikan contoh ya, sunnatullah, ketetapan Allah. Ada siang, ada malam, berganti terus. Kemudian manusia dari lemah menjadi kuat, dari kuat menjadi lemah. Kemudian yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya.
yang berkuasa dari rakyat jelata menjadi penguasa, dari penguasa menjadi rakyat jelata lagi, bahkan menjadi orang di penjara. Kalau berkuasa di penjara. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah Allah akan menggantikan. Jadi silih berganti. Itu sunnah ketetapan Allah. Silih berganti. Siang malam. Kemudian ada musim dingin, ada musim panas. Itu ketetapan, ada perubahan. Lalu kita lihat dalam kedua ayat tadi. Kemudian sejarah membuktikan bahwa perubahan itu terjadi, pergeseran itu terjadi. Firaun laknatullah, Haman, Qarun berkuasa, zalim. Kemudian Allah Ta'ala menghinakannya, Allah merendahkannya, dan habislah sejarahnya. Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud laknatullah, dan semua manusia yang berkuasa di muka bumi dengan kezaliman, semua manusia yang berkuasa dengan kekufuran di dunia, maka Allah Ta'ala ganti sejarahnya dengan semua bentuk kehinaan. Ini satu fakta. Di sisi lain, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perubahan kepada satu kaum yang mereka berawal dari kaum yang lemah, mustad'afun fil ard, mereka lemah di dunia ini, dikuasai. Sejarah sebelum Nabi kita Muhammad SAW siapa? Bani Israel, terjajah oleh Jalut. Kemudian Allah Ta'ala memberikan pertolongan dengan diutusnya seorang nabi, yaitu Nabi Daud. Diutusnya seorang panglima tentara yang bernama Talut, kuasa. Rasulullah SAW dengan para sahabat terzalimi, hijrah ke Madinah. Lalu Allah Ta'ala memberikan kekuasaan. Terus kekuasaan itu sampai akhirnya di Khilafah Utsmaniyah, itu berkaitan dengan kekuasaan kerajaan, kekuasaan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Apa sih nasihat yang saya ingin sampaikan dari kisah ini? Yang pertama, ingat ya dalam ayat tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perhatikan, perubahan itu ada dua. Yang pertama, perubahan yang merupakan perbuatan Allah, fi'lullah, perbuatan Allah. Yang kedua, perubahan yang merupakan perbuatan manusia. Bagi setiap muslim diwajibkan untuk menempuh sebab yang itu merupakan perubahan yang Allah tetapkan bagi manusia, dan tidak berkonsentrasi kepada yang merupakan perbuatan Allah. Contohnya sekarang orang berbicara tentang khilafah Islamiyah. Istihlal wa tamkin fi'lullah, yang akan menjadikan
seseorang menjadi pemimpin, menjadi amir, itu adalah Allah Ta'ala. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'u man tasya. Allah akan memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan akan mengangkat kekuasaan itu dari siapa yang Allah kehendaki. Rizki, yang akan memberi rizki adalah Allah. Yang menjadikan orang itu sehat, sakit adalah Allah. Ini perbuatan Allah. Perbuatan kita adalah menempuh sebab. Begitu banyak umat Islam berbicara tentang kekuasaan, tapi tidak menempuh sebabnya. Makanya karena kelirunya, banyak orang yang mengklaim sebagai khalifah hari ini. Ada Abu Bakar Al-Baghdadi, khalifah di yang jadi ISIS itu bahasa Indonesianya, atau Daesh bahasa Arabnya. Ada khilafah di Indonesia, ada khilafah di sini. Ada jamaah-jamaah khilafah gitu ya. Padahal itu perbuatan Allah. Yang kewajiban kita adalah menempuh sebabnya. Apa? Allah menjelaskan wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Maka sebabnya adalah iman dan amal. Jadi kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita konsentrasi kepada iman dan amal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, artinya seorang mukmin, seorang muslim menempuh sebab. Karena itu telah ditetapkan Allah sebagai sebab. Tapi banyak orang keliru. Jadi banyak orang keliru. Bahkan tentang masalah khilafah ini dijadikan salah satu isu. Kalau orang berbicara khilafah berarti radikal. Kenapa? Karena orang yang berbicara khilafah tidak tahu, orang yang mengingkari khilafah juga tidak tahu apa sih yang dimaksud dengan khalifah itu. Sama-sama tidak tahu kalau kata bahasa Allah dengan khalifah. Kalau tidak dinisbatkan khilafatul Rasul atau khilafatul Rasul, itu definisinya luas. Karena arti khalifah itu kan pengganti. Jadi estafeta ya siapa aja kan khalifah. Ya kalau dikatakan Jokowi adalah khalifah, pengganti SBY, bukan khalifah. Kalau diartikan khalifah itu pengganti. Karena dalam ayat Quran, kenapa dikatakan Nabi Adam khalifah? Pengganti dari jin, karena asalnya jin, kemudian datang Nabi Adam alaihissalam. Abu Bakar dikatakan khalifah, kenapa? Karena datang setelah Rasul. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan melaksanakan Islam, ya, kontennya melaksanakan Islam, bukan berbicara dengan namanya, bukan berbicara dengan namanya. Mau satu di dunia satu pemimpin, atau terjadi dalam setiap negara punya pemimpin, tetapi yang dibicarakan adalah hukum Islam, menjalankan syariat Islam, maka itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dikatakan umat Islam itu benar kalau pemimpinnya satu dan dari satu dunia, juga tidak ada dalil harus begitu. Walaupun sebuah kenikmatan ketika umat Islam berada dalam satu pemimpin di seluruh dunia. Maka terkadang orang itu tidak paham. Nah, jadi kewajiban para bapak, kewajiban para ibu bukan berbicara ini, tapi berbicara sebabnya, menempuh sebabnya. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat.
Ketika orang berbicara tentang rizki, yang diwajibkan menempuh sebabnya. Orang menempuh sebabnya. Bagaimana kita mendapatkan rizki? Bagaimana kita mendapatkan rizki dari Allah? Itu diperintahkan kita menempuh sebabnya. Sehat kita diperintahkan menempuh sebabnya. Semuanya. Tapi terkadang orang keliru. Bahkan di Indonesia ada satu pemahaman, sholat belum wajib, puasa belum wajib, haji belum wajib karena belum ada imam. Kan ini keliru. Padahal ayatnya jelas, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum. Jadi istikhlaf itu kapan? Tamkin kapan? Setelah ada iman dan amal soleh. Bukan ada khilafah dulu baru ada amal soleh. Kebalik itu. Kebalik. Jelas ayatnya ya. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardh. Jadi istikhlaf kapan? Tamkin. Istikhlaf itu akan diberikan kekhilafahan, akan diberikan kekuasaan, akan diberikan keteguhan, keamanan, kedamaian setelah apa? Tegaknya iman dan amal soleh. Bahkan semua apa yang kita dapatkan dalam urusan dunia akan menjadi ketenangan ketika dibarengi dengan iman dan amal soleh. Antum punya rizki, antum punya harta, ya. Semuanya akan menjadi nikmat ketika harta itu dibarengi dengan iman. Ketika kekuasaan itu dibarengi dengan iman. Harta yang tidak dibarengi dengan iman mengantarkan kita kemana? Ke neraka. Harta yang dibarengi dengan iman mengantarkan kita kemana? Ke surga. Itu poin yang kedua. Sabar ya. Jarang saya sih. Poin ketiga. Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segera nasihat kecil. Setiap orang itu takut kepada sebab kematian. Tidak takut bagaimana mati. Semestinya orang mukmin itu bukan takut kepada sebab kematian, tetapi harus takut sedang apa mati. Maka dikatakan oleh para ulama, al-mautu wahidun wa asbabul manai katsirah. Mati itu satu, tapi sebab kematian adalah banyak. Mati mau di medan jihad, mau di atas kasur, mau berada ketika kita di pesawat, mau ketika kita berada di kapal laut, mau kita berada di atas kereta atau di atas kendaraan atau di atas motor, itu bukan masalah. Tapi masalah adalah sedang apa kita mati. Orang yang mati di medan jihad ketika tidak ikhlas ke neraka. Orang yang mati di medan jihad, artinya mati di medan jihad, bukan mati jihad gitu. Mati di medan jihad. Tapi dia bunuh diri karena tidak tahan mempertahankan sakitnya, ke neraka. Dari mana? Ada di zaman Nabi SAW kisah yang tentunya jadi pelajaran kalau kita dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Al-Maghazi disebutkan ada orang yang mati di medan jihad bersama dengan Nabi SAW. Para sahabat mengatakan huwa min ahli jannah, itu insyaallah penghuni surga. Qala Nabi SAW huwa finnar. Nabi SAW mengatakan enggak, dia di neraka. Para sahabat tahu ya, bagaimana mungkin orang mati di medan jihad kok ke neraka?
Lalu Nabi SAW mengkisahkan dan memberitahu, dan Nabi SAW dikasih tahu sama Jibril alaihissalam sama malaikat bahwa ternyata orang itu luka, tapi dia ingin cepat mati, maka ia meletakkan tombaknya di dadanya, lalu dia menekan sehingga cepat mati. Dengan sebab itu bunuh diri di saat itu. Wafina, maaf kisahnya. Inillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya Ali Jabir rahimahullah baru saja hari ini meninggal. Mati. Apa? Ditusuk tidak meninggal dunia, Allah menjaga. Tapi meninggal dunia di atas kasur. Itu takdir kematian. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi sallallahu Ulu abdin yub'atsu ala ma mata alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan bagaimana dia meninggal. Jadi sedang apa? Dia meninggal. Bukan sedang apa itu dalam arti ya tempatnya. Tapi dalam kondisi apa? Iman atau kafir atau maksiat atau bukan, sedang syirik atau tidak. Ada ungkapan para ulama mengatakan, sebagian manusia ada yang ketika dilahirkan dia menangis, dan ketika dia mati tersenyum, dan orang-orang yang di sekitarnya menangis. Dan di antara kita ada orang yang ketika meninggal dunia dia dalam keadaan menangis, dan orang-orang di sekitarnya tersenyum. Jadi kaum muslimin sangat sedih ketika orang meninggal dunia dalam keadaan menangis. Kenapa? Karena telah melihat neraka, tempat kembali, sehingga dia menangis. Sementara orang-orang yang di sekitarnya tersenyum. Kenapa? Karena masa berbahagia dengan tidak ada orang buruk di sekitarnya. Alhamdulillah si etan sesuai. Kenapa? Setiap hari mungkin melakukan onar gitu dengan sekitarnya, tidak dipandang baik. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang ketika meninggal dunia dia tersenyum. Kenapa? Karena Allah telah memperlihatkan kepadanya surga. Maka Nabi SAW mengatakan ketika Fatimah putrinya hadir di waktu syakratul mautnya, wa karba, maka Nabi SAW mengatakan ya nanti lakar baba ada yaum. Nabi SAW mengatakan akhir fitnah dunia ini katanya sakratul maut. Lalu Nabi SAW mengatakan setelah ini tidak ada lagi katanya kesulitan bagiku. Jadi di alam kuburnya, di alam seperti kiamat, tentu Nabi SAW itu mendapatkan kenikmatan seperti itu. Dan itu kenikmatan yang sangat amat. Maka oleh sebab itu nasihat ini kita tidak boleh takut kepada sebab kematian. Sebab Allah telah mentakdirkan si fulan akan mati begini-begini di mana itu. Yang harus kita takuti sedang apa kita mati. Mari kita lihat kepada sejumlah hadis sebagai pelajaran. Allah mengatakan tentang ancaman, dan Nabi SAW tentang ancaman menyebutkan. Salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis tentang orang-orang yang di dunia ini melakukan banyak kesalahan. Kita ambil dari perkara yang dianggap sepele oleh kita. Atau mungkin menganggap ancaman itu bukan ancaman bisa. Apa? Orang yang meminta-minta. Nabi SAW mengatakan man sa'ala nasa takatsuran yati yaumal qiyamati wa laysa fi wajhi qit'atun min lahmin. Siapa yang ia meminta-minta kepada manusia dengan banyak, sering meminta-minta, maka nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan dengan wajah tak berdaging. Ini orang yang dimatikan dalam kondisi ini.
Kedua, Nabi SAW mengatakan man zalama qayda sibran min adli tawaqqa yaumil qiyamati bisabi aradin. Siapa yang di dunia ini mengambil tanah orang, minahkeun ajir kata orang Sunda, sajengkal, maka nanti yaumul qiyamah akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Boleh. Ya. Maka jangan coba-coba ingin jadi bupati atau ingin jadi gubernur atau ingin jadi presiden kalau tidak adil. Kalau antum jadi bupati Tasik berapa juta, lalu melakukan kezaliman kepada rakyat, maka semua rakyat itu akan mengambil hukumannya nanti yaumul qiyamah. Kalau sekarang di dunia selamat dari hukuman, bahkan membuat rekayasa agar dia tidak dihukum, nanti yaumul qiyamah akan dihukum. Dan semua rakyat yang pernah menzalimi akan menuntut nanti akan dituntut di akhir dia. Semua kezaliman. Semua kezaliman akan dituntut nanti yaumul qiyamah. Maka kata Nabi SAW, kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim, bahkan tidak masuk akal aturan-aturannya, dan antum tidak bisa menuntut di dunia, minta kepada Allah. Tunaikan kewajiban kita kepada pemimpin kita. Kalau kita tidak terpenuhi hak kita oleh mereka, minta kepada Allah. Dan nanti akan ditegakkan hukum di akhir qiyamah. Sampai nanti ditanya oleh Allah, mana raja-raja dunia hari ini? Ternyata mereka itu akan lebih hina. Mereka akan menjadi binatang yang kecil, terinjak-injak nanti di akhir qiyamah. Orang-orang berjalan dengan kakinya, mereka akan berjalan dengan mukanya nanti yaumul qiyamah. Orang yang zalim semuanya akan dibangkitkan seperti itu. Sampai Nabi SAW itu mengancam, barang siapa yang mengangkat kepalanya sebelum kepala imam ketika bangkit dari ruku, maka Allah akan menjadikan wajahnya seperti himar. Apakah ini mungkin terjadi dengan hakiki? Iya. Dohir hadis itu menunjukkan seperti itu, bahwa orang yang ketika sholat berjamaah mendahului imamnya, maka nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan dalam wajah seperti himar. Kemudian sebaliknya, ketika orang itu mati dalam keadaan iman. Contohnya ya, hadis Nabi SAW mengatakan kepada orang yang terpeleset dari kudanya ketika ihram. Ada seorang sahabat terpeleset dari kudanya, dari kendaraannya, lalu meninggal dunia. Maka Nabi SAW mengatakan igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu bisawbayhi fa innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabiyan wa la tukhamiruhu. Nabi SAW mengatakan mandikan dengan daun bidara dan kapanilah dengan 2 kainnya, dan jangan ditutup muka dan kepalanya, karena nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, karena dalam kondisi sedang berihram. Nabi SAW mengatakan orang yang mati di medan jihad itu jangan dimandikan dan jangan dicopot bajunya. Dikapani tapi jangan dicopot bajunya. Kata Nabi SAW apa? Karena tidaklah tetesan darahnya itu kecuali nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan seperti itu, dengan darah yang wangi, dengan darah yang segar, seperti ketika dia meninggal dunia di medan jihad, menetes darahnya. Dan seperti itu juga nanti yaumul qiyamah dibangkitkan. Makanya Allah berfirman, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Jadi para ibu, para bapak, yang kita takuti itu sedang apa kita nanti. Maka seorang mukmin itu harus berdoa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana." Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Kenapa kita berdoa ihdinas siratal mustaqim setidaknya 17 kali dalam setiap hari? Agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu yang wajib kita takuti.
Kalau kita mati bukan husnul khotimah. Tapi kenapa manusia konsentrasi kepada sebab kematian ini? Tidak berbicara sedang apa kita mati. Yang terakhir, nasihat yang terakhir kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara poin yang sangat penting bagi setiap mukmin dalam menghadapi kehidupan hari ini, menghadapi kehidupan kita hari ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya menasihatkan pada diri saya dan pada antum, para jemaah, para ibu, ya, bahwa ada dalam kehidupan kita ini hal-hal yang mulia dan mudah untuk dilakukan, tetapi kita tidak memperhatikannya. Sering kita berbicara dengan sesuatu yang mungkin tidak akan tercapai oleh kita, yang tidak jarang orang juga bisa melakukannya. Tapi kita menjadi titik yang paling pokok dipikirkan oleh kita. Tapi sering kita melalaikan hal-hal yang sangat agung bagi kita. Contoh, pernahkah para bapak, para ibu berpikir mendengarkan suara azan lalu menjawabnya dalam sehari semalam 5 kali? Apa kata Nabi sallam? Idza sami'tum nidaa fa yaqulu misla ma yaqulu muadzin. Man sami'a nidaa tsumma yaqulu Allahumma rabb hadhihi da'wah tamma wa salatil qaimah ati Muhammadil wasilah wal fadhil wa ba'su maqama mahmud alladhi wa anta halat lahu syafa'ah. Nabi sallallahu mengatakan, barang siapa yang mendengar suara adzan maka ikutilah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qumatis. Siapa yang mendengar suara adzan kemudian mengatakan doa zikir yang dinamakan dengan apa? Zikir setelah adzan, maka dia layak untuk mendapatkan syafaat. Coba para ibu, para bapak, pas kita lagi ngobrol berhenti dulu ketika mendengar adzan. Jangan kita berbicara ya tadi, ayo kita jihad mati syahid. Arealnya belum ada hari ini. Kenapa kita melupakan azan? Zikir. Padahal pahalanya begitu besar. Pernahkah kita memperhatikan zikir setelah wudhu dan memperhatikan wudhu kita dengan benar? Nabi SAW mengatakan apa? Man tawaddo'a nabu wudu'i hadza tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila futihat lahu abwabul jannah samaniyah. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini kemudian berzikir dengan 2 kalimat syahadatain, maka akan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Antum mengkontinukan zikir itu setelah wudu? Ya, banyak yang tidak. Ya. Kenapa kita tidak berjalan zikir? Contoh yang lain, sederhana ini, agar kita perhatian. Antum takut dengan semua musibah, tapi apakah antum mendawamkan keluar dari rumah? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Apakah ketika antum naik kendaraan mengatakan apa? Apa zikirnya? Subhanalladzi sakhkhara. Ya. Dengan zikir Allah minas'aluka apa? Bisa paling hadza albirra wa taqwa dan seterusnya. Antum dibaca itu setiap naik kendaraan. Itu kan akan dapat jaminan keselamatan. Tawakkalullah wala quwwata illa billah.
Antum pernah terus mendawamkan antum merasa takut kena jin? Setiap masuk WC suka baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau antum melewati tempat yang dianggap angker, baca apa? A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syarri ma. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang seorang mukmin itu lupa kepada hal-hal yang sangat besar pahalanya dari hal-hal yang dianggap oleh kita apa? Sepele. Terakhir, termasuk apa? Kita menganggap sepele dari hal-hal yang sesungguhnya adabnya besar. Contoh, kencing, terutama laki-laki di hutan tidak perlu hajat. Padahal kalau tidak ada air, pakai daun atau pakai batu atau pakai kayu, yang penting jangan pakai makanan. Apa dalilnya? Nah, ini penutupnya. Abdullah bin Abbas mengatakan, marra Rasul ala kubroini. Qala innahuma la yu'adaban wa ma yu'adaban bi kabir. Fa amma ahduhum fa kana la yastatiru minal baul wa kana al-akharu yamshi binamimah. Lihat sini. Nabi SAW melewati dua penghuni kubur. Beliau mengatakan benar-benar kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Diazabnya dengan sebab apa? Yang satu karena dia kencing tidak bersuci. Yang kedua karena dia melakukan namimah, ghibah. Coba ya para ibu, terutama kebanyakannya kaum laki-laki tidak sedikit. Coba aja kumpul gitu kan, apalagi di tempat-tempat tertentu sambil sisiaran yang diomongin tetangganya. Bahkan tidak sedikit juga kita pertama berbicara dakwah, berbicara di mana antum, setelah itu ngomongin orang. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat di poin terakhir itu kata ulama salaf. Kami menganggap dosa kecil sebagai dosa besar. Tapi kita hari ini kita menganggap dosa besar sebagai dosa kecil. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah taala, setiap mukmin tidak boleh kita membuang kesempatan dari hal-hal yang dianggap kecil tetapi memiliki pahala yang besar. Contoh ya, memperhatikan adab, mendengarkan adab, berzikir setelah, pahalanya sangat banyak. Dan jangan lupa kita menyepelekan dosa-dosa. Bahkan mungkin begitu banyak dosa yang sesungguhnya besar ancamannya, tapi kita menganggap itu adalah dosa apa? Kecil. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang selamat adalah orang yang selalu melihat perkara kecil dari taat adalah perkara besar. Dan orang yang melihat dari dosa kecil adalah sebagai dosa besar baginya, sehingga selalu taat dan selalu menjauhi apa? Maksiat. Demikianlah barangkali potongan-potongan nasihat yang saya bisa sampaikan di kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga, diselamatkan dari api neraka dan dijauhkan dari setiap keburukan. Tidak perlu ada pertanyaan karena ini bukan taklim tetapi nasihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.